Hai all, balik lagi bareng kita di Ngontel. Ulang. Biar tahu kalau kuliah itu memang tugasnya akan banyak dan deadline-nya itu yang mepet-mepet. Kalau misal anak teknik itu kental banget sama yang namanya laporan praktikum ya sih? Iya emang. Nah, ini pengalaman laporan praktikum dari teman-teman 21 ini kayak gimana nih? Katanya anak-anak teknik itu harus jago begadang gitu. Hai all, balik lagi bareng kita di Ngontel, ngobrolin TL. Oke Mbak Dea, jadi di sini kita nggak sendiri lagi dan sebenarnya kita nggak tahu nih kita mau ngobrolin apa. Cuma nanti kita bakal ngebahas fakta-fakta seputar teknik. Fakta-fakta seputar teknik. Ya. Menarik ini. Dan kita bakalan ditemenin sama Halo teman-teman semua. Hai. Nah, mungkin teman-teman yang di sini bisa perkenalan lebih dahulu nih ke teman-teman yang nonton. Oke, sebelumnya aku dulu ya. Oke. Aku Raffi dari Teknik Lingkungan angkatan 2021 dan ini temanku. Aku Anini, aku juga dari angkatan 21. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal ditemenin sama Mas Raffi dari angkatan 21 dan Andini dari 21. Dan kita ini bakalan ngobrolin masalah fakta-fakta yang ada di teknik. Jadi biar teman-teman itu nggak salah persepsi teknik itu kayak gimana sih? Emang teknik itu seserem itu kan? Dan teknik itu ada apa aja di dalam teknik? Jadi kalian wajib sih nonton ini sebelum kalian masuk ke ranah teknik lebih jauh. Bener nggak Mbak Dea? Bener. Bener, oke. Karena itu nanti jawaban yang bakal kita terima. Bener atau enggak? Oke, mungkin langsung aja kali ya. Kita langsung aja. Jadi pertama nih, kalian udah dengar kan kita bakal ngebahas masalah fakta yang ada di teknik. Nah, mungkin yang pertama aku bakal nanya ke kalian ini. Kalian kan dari SMA ya, SMA kalian tuh sempat online kan ya? Sempat online, terus kalian langsung ke mahasiswa, tiba-tiba aja jadi mahasiswa gitu. Nah, itu pengalaman pertama apa atau acara apa deh yang pertama kalian harus lewatin buat jadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa gitu? Acara pertama ya. Ini siapa dulu yang jawab? Aku atau? Mungkin Raffi aja. Ya. Acara pertama ya. Waktu masuk kuliah itu yang pasti semua mahasiswa pasti mengalami yang namanya PKKMB. Nah, di situ ada tahapannya juga sih, mulai dari PKKMB tingkat universitas, terus baru ke fakultas, terus masuk ke jurusan. Nah, yang spesial ini sih di jurusan sih menurutku. Oh, jurusan paling spesial ya? Iyalah. Jurusannya jadi teknik lingkungan. Betul. Oke. Kalau Andini sama? Sama sih. Semua kan sama. Kalau ospek itu pasti awalnya dari universitas, terus ke mana? Fakultas. Terus ke jurusan ya. Paling ngena itu ya di jurusan. Jadi kayak lebih intim gitu kalau di jurusan gitu. Oke. Culture shock apa sih dari kalian waktu di SMA pas di maba masuk kuliah di awal banget? Culture shock apa bagi kalian yang kalian rasain? Mungkin dari aku ya, kan kemarin sempat online di 2021, jadi untuk ospeknya itu kita online juga. Nah, kalau culture shocknya, kan aku dulu SMA nggak pernah online karena aku di angkatan 2020 itu aku nggak tahu sama sekali Zoom itu gimana. Jadinya aku belajar dari awal gimana cara menggunakan Zoom. Terus ya gitu agak takut-takut gitu kalau misalnya ada yang kameranya hilang error kayak gitu, atau suaranya nggak nyampe ke yang kesana gitu. Jadi kayak takut gitu. Itu kali pertama aku nyobain online Zoom gitu. Kak Raffi ada takut-takut juga? Kalau dari aku sih sebenarnya culture shock-nya dan juga takutnya itu mungkin ya waktu dulu SMA online itu buat masalah tugas dan juga deadline itu sebenarnya agak renggang lah. Kalau misal mungkin dari teman-teman SMA juga yang lain lah, dari Mas Bagas juga Mbak Dea pasti ngerasain kalau misal SMA itu tugasnya masih deadline-nya seminggu gitu. Nah, baru tuh masuk ke PKKMB, masuk ke ospek jurusan.
itu baru ngerasain yang namanya apa ya, kayak simulasi lah kita buat masuk ke dunia perkuliahan. Kita dapat tugas dengan ya deadline sependek mungkin dan juga harus mengerjakan semaksimal mungkin. Nah, di situ itu sebenarnya kayak bentuk latihan kita aja sih kayak gitu. Oke, aku udah dapet satu kata kunci nih guys. Jadi berarti, cuman ini kita jadiin fakta pertama aja ya. Bener nggak sih kalau misal di BKKMB itu tugasnya itu banyak, terus kita bakal ketemu sama panitia yang tuh sukanya kayak marah-marah gitu, apa kayak gimana gitu. Bener nggak? Coba dijelasin nih. Ini point of view-nya pas maba. Ya. Apa ya? Kalau misal panitia yang serem sih enggak. Karena ya udah yang udah aku bilang tadi, itu sebagai bentuk simulasi kita aja sih buat masuk ke dunia perkuliahan. Jadi aku nganggap, nah di situ kan ada kayak ada kakak pembimbingnya juga kayak gitu. Nah kita punya kakak pembimbing juga tuh sebagai yang kita tanyain. Kita panitia itu bukan yang serem, tapi kita juga panitia itu kita juga butuh panitianya buat ngerjain tugas-tugas itu gitu loh Kak. Oh, oke Kak. Jadi kalau serem sih enggak, selama kita itu aktif buat tanya juga kayak gitu. Kita mau buat berusaha lah kayak gitu. Nggak ada kok marah-marah. Oh, nggak Oh, ada nggak ada ya, marah-marah. berarti Nggak ada marah-marah guys. nggak ada itu. Nggak ada. Itu hoax ya. Hoax. Kalau tugas banyak, Andi ini bener nggak? Kalau tugas banyak, menurut aku benar. Kenapa? Mungkin ini juga simulasi buat kita yang maba, bakalan ada tugas-tugas selanjutnya nih buat kuliah nanti gitu. Kayak, oh PKKMB itu dikasih tugas banyak, kenapa sih? Ya kita biar tahu kalau kuliah itu memang tugasnya akan banyak dan deadline-nya itu yang mepet-mepet gitu. Nggak memberatkan kita sebagai maba, tapi itu melatih kita buat lebih mentalnya lebih kayak, oh ini nih kita udah kuliah yang udah lulus dari SMA menuju kuliah, jadi tugasnya semakin berat gitu. Tapi nggak apa-apa, aku nggak merasa terberatkan sih kalau dari aku. Oh benar. Benar. Sih. Ya mungkin kalau di awal-awal itu kayak wah habis liburan itu ya, liburan panjang terus tiba-tiba masuk kuliah dapat tugas, itu mungkin agak berat di awal aja, tapi kayak ngerasa oh aku masuk kuliah udah tau lah tugasku apa kayak gitu. Emang tugas paling berat apa kalau di PKKMB? Tugas paling berat di BKKMB apa ya? Kalau dibilang berat sih nggak ada yang berat Kak. Oh, Semuanya nggak ada yang berat. Semuanya sama ya porsinya. Semuanya sama porsinya. Oke, jadi mungkin berarti tugas yang ada di BKKMB itu representasi tugas nanti di kuliah ya? Iya betul. Tapi dengar-dengar di BKKMB juga ada kayak nulis gitu. Mungkin barangkali biasanya kan dulu aku kayak nulis biodata atau apa. Kalau kalian juga ada nulis-nulis gitu? Ada, kita tetap ada, tapi apa ya? Itu karena gini, aku kan sering juga dengar sebelum masuk kuliah, dengar soal fakta bukan ujian, apa ya, laporan praktikum Kak. Kalau di teknik itu kan dengar sebelum masuk itu ada laporan praktikum yang nulis. Nah aku nangkepnya sih sebenarnya kalau biodata itu biodata temen ya, itu sebagai bentuk apa ya, ada manfaatnya juga lah, kita juga kenal teman kita akhirnya kayak raket gitulah, kita dapat kenalan dan juga karena kita tahu kita juga bisa kenal dan juga ke tahap peduli Kak kayak gitu. Terus kalau misal dari sisi penugasannya ya, kalau misal dari sisi penugasan yang aku dapat lah, itu aku semakin terlatih aja sih, kayak udah biasa nulis banyak itu udah biasa gitu. Karena nanti kamu bakal ngadepin laporan-laporan yang tulis betul. tangan itu. Oke, jadi berarti ada laporan yang tulis tangan ya ini? Iya ada. Jadi kalau misal anak teknik itu kental banget sama yang namanya laporan praktikum ya sih? Iya emang. Nah ini pengalaman laporan praktikum dari teman-teman 21 ini kayak gimana nih? Laporannya tulis tangan atau kayak gimana? Iya, Nulis untuk berapa lembar dengan deadline? iya, Gimana? iya. Itu
laporan-laporan itu kan praktikum ya pasti. Nah, praktikum itu dimulai di semester 2 kalau nggak salah. 2, 3 sampai sekarang aku di semester 4 itu ada praktikum. Nah, praktikum itu ya seperti biasa aja kita melakukan praktikum. Terus untuk laporannya nih, laporan itu kita bisa tulis dulu di dokumen di G-Docs. Itu nanti kita kasihkan ke pembimbingnya untuk ya asistensi. Iya, asistensi. Nah, gitu. setelah di asistensi baru kita nih tulis tangan. Nah, tulis tangan kan laporannya kan ada bab 1 sampai berapa? Bab berapa, Raffi? Bab 6. Iya, 6. 6. Nah, itu semua pasti tulis tangan. Ya karena kita udah di masa orientasi dulu. Tugasnya nggak kaget nulis ya? tangan terus ya, nggak kaget kayak oh alhamdulillah nih di PKKMB kemarin kita ditugasin sama kakaknya itu tulis tangan terus ternyata ada manfaatnya nih pas kuliah ada laporan praktikum yang harus tulis tangan jadi kita tidak sedikit kaget ya Raffi Iya, ya enggak kayak sih. oh ya udah emang keharusan Ya, memenuhi tugas ya Iya. jadi ya alhamdulillah dapat manfaat dari PKKMB tadi. Oke, jadi kayak yang dijelasin tadi teman-teman kalau misalnya PKKMB dibentak-bentak atau dimarah-marah itu nggak ada ya, Nggak ada. Cuman kalau misalnya tugas itu teman-teman dikasih tugas kayak gitu itu pasti nanti mikirnya bakal kayak Raffi dan Nandini kayak oh ternyata itu kedepannya bakal dipakai ya. Jadi kalau tugasnya banyak mungkin waktu di PKKMB itu ada benarnya tapi itu pasti berguna nggak sih? Iya. Nah, sangat berguna. semua apa ya, ngerasa semua yang kita lakuin tuh pasti ada manfaatnya. Entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung, Kak. Oh, I see. Oke. Terus kalau misal dari kayak tugas yang banyak itu harus motong waktu tidur nggak? Ya, yang katanya orang-orang. Ini masuk ke fakta kedua ya teman-teman yang katanya anak-anak teknik itu harus jago begadang gitu. Jadi ya gimana dari teman-teman setuju nggak akan hal itu? Jadi bener nggak sih kalau sebagai anak teknik, bahkan terutama di teknik lingkungan di sini, itu begadang setiap ngerjain tugas, harus kuat mental untuk nggak tidur berhari-hari, itu bener nggak? Raffi aja dulu. Kalau ngerasain nggak tidur berhari-hari nggak pernah, Kak. Beneran nggak pernah. Selama 4 semester ini nggak pernah kalau misalnya nggak tidur berhari-hari. Pernah gadang sehari pernah. Betul. Itu berarti full sehari nggak tidur sama sekali? Iya benar. Karena emang ngejar deadline, Kak. Kita laporan praktikum. Lagi-lagi laporan ya. Iya. Mungkin kalau dari kalian tanya-tanya laporan kayaknya kita bakal ngasih tahu kalian laporannya gimana. Oh, Kita ada nih, kita udah nyiapin buat kalian. Ini nggak sih laporannya? Itu. Tuh. Lihat guys, sumpah ini full tulis tangan semua. Dan kalau kalian nanya ini berapa halaman, mungkin 1.200. Enggak, kelebihan ya, kelebihan. Itu parah banget sih. Jadi ya inilah setebel ini tuh. Kalian harus nulis tangan. Dan ini kalian nggak tahu ya kuat nggak kuat. Pokoknya kalau aku sih pasti ngejarnya itu sehari 2 hari karena kalian cuma punya waktu sehari 2 hari aja buat kerjain satu praktikum ya nggak sih? Iya, betul. Iya betul. Belum lagi kalian disuruh asdosnya nanti asistensi gitu. Jadi harus satset lah kalau jadi teknik. Jadi faktanya teknik banyak tugas tapi anaknya pasti satset. Dari Mbak Andini sendiri gimana? Sering nggak begadang? Begadang. Kalau begadang sih jarang sih. Soalnya ya harus pintar-pintar ngatur waktu itu tadi. Tapi pernah cuma tidur cuma 1 jam 2 jam gara-gara ya itu. 1 jam. Ya, 1 jam 2 jam buat ngerjain laporan tadi. Karena apa? Kan di 1 semester nggak hanya 1 Matkul praktikum ya. Biasanya 2 sampai 3 itu. Oh, bisa sampai 3. Jadi Jadi ada 3. Oh, ada 3 laporan kayak gini yang dikerjain bersamaan dalam 1 semester. 3 gini. Wow. Jadi 1 minggu 3 praktikum. Nah, itu kita harus pintar-pintar ngatur waktu biar kapan buat asistensi, kapan buat nulis kayak gitu. Berarti bisa disimpulin kalau nugas sampai begadang ini fakta di anak teknik. Real Di guys. sini kasusnya di teknik lingkungan, tapi balik lagi gimana teman-teman ngatur waktu. Betul. Biar begadangnya juga jangan sampai 1 minggu karena nggak baik. Benar. Oke, jadi
anak teknik jago begadang, it's a fact. Fact gimana fact? Fact gini. Fact, nah. Gini. Oh, Oke, kalau fact ya, tapi kalau salah gini. Oke, siap. Nah, kalau misalnya kalian. Oke. Nah, kalau misalnya sampai begadang-gadang gitu ya, pernah nggak kayak ketiduran nih? Misal udah nahan ngantuk, tapi ternyata ya kita kan manusia ya kan, kayak I'm not robot. Korea. Terus habis itu, nah, kita kan manusia jadi kayak ketiduran, terus bangun-bangun kayak ya udah mepet. mepet sama masuk kelas nih. Dan mungkin jarak waktunya 5 menit, itu kan nggak sempat untuk mandi kan? Pernah nggak ke kampus nggak mandi? Inilah pertanyaan ketiga, bener nggak sih anak teknik tuh jarang mandi? Bener nggak? Siapa dulu? Aku dulu. Ya. Kalau jarang mandi enggak, tapi pernah nggak mandi iya. Pernah itu, kenapa nggak mandi ya? Kalau nggak salah itu pas semester 2 ngerjain, yaitu gara-gara ketiduran. Terus pas pagi harus ngumpulin ini besoknya itu ujian tuh loh Kak, ujian praktikum. Nah sebelum ujian praktikum harus ngumpulin laporannya. Nah aku ketiduran. Nah itu jadinya ujian praktikumnya jam 8, tapi baru bangun subuh. Nah Itu belum nulis laporan. belum selesai, udah nulis tapi belum selesai itu. Oke. Itu akhirnya ngebut, terus baru selesai jam 7 dan harus datang 30 menit sebelum ke kampus. Ujian. Iya. Ya mau gimana lagi, nggak mandi. Jadi kamu lebih memilih buat nggak mandi Ketimbang telat. daripada telat. Oke. Kalau Andi nih sering nggak mandi juga. Kalau sering nggak mandi enggak, kan karena juga rumahnya lumayan dekat, jadi diusahain ya mandilah kalau ke kampus. Karena kalau ke kampus kan juga seharian ya, nggak Iya, mungkin benar. cuma Benar. sampai siang atau gimana, pasti kita seharian di kampus. Pulang-pulang tuh maghrib, itu kan kalau nggak mandi ya berarti aku sehari nggak mandi kan. Nah, tapi kayak Raffi bukan sering tapi pernah Pernah nggak juga mandi. berarti. Jadi pernah juga. Iya, pernah juga nggak mandi. Ya itu gara-gara pasti karena tugasnya banyak, yang laporannya juga banyak. Itu ketiduran. Kalau Raffi bangun subuh ya. Kalau aku bangun kan kalau kelas setengah 8, aku bangunnya itu 7:04. Jadi nggak mungkin kan kalau mandi, takutnya telat. Ya udah akhirnya nggak mandi, cuman cuci muka, sikat gigi, langsung aja mandi baju, Mandi parfum. Iya betul, mandi parfum terus OTW ke sini. Ya alhamdulillah sih Gurunya, dosennya dosennya. belum datang kayak gitu. Soalnya ada beberapa dosen yang tidak memperbolehkan sih kalau telat gitu. Ada dosen yang nggak bolehin telat gitu. Jadilah kalian lebih memilih nggak mandi. Iya betul. Oke. Tapi kalau misal dari aku tuh, kalau aku ngelihat orang-orang nggak mandi gitu, gimana ya? Jadi kalau untuk aku ya, aku lebih memilih untuk telat daripada aku nggak mandi. Kan kita kan nggak tahu kan kalau kita nggak mandi ya Vi. Iya kan orang-orang nggak tahu. Oh iya sih. Tapi orang tahu kalau kita telat gitu. Jadi Iya. mending nggak mandi daripada telat. Iya betul. Betul. Tadi ketimbang kita telat terus malu sama dosen sama mahasiswa yang lain. Bener juga. Oke, jadi kamu lebih setuju yang mana? Kok agaknya aku sendiri ya guys di sini. Jadi ya, oke 3 lawan 1, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya buat anak teknik yang jarang mandi itu, kalian salah. Anak teknik itu nggak jarang mandi ya. Cuma pernah jarang nggak mandi. Ya pernah Pernah nggak mandi, tapi nggak sesering itu. Anak teknik itu keren-keren tahu. Maksudnya kayak keren lah pokoknya, nggak ada kok yang nggak mandi sumpah. Aku kalau nggak mandi kayak Itu balik ke orang masing-masing sih. ya benar sih. Ke time manajemennya orang kan beda-beda. Ada yang mungkin persiapannya 2 jam buat ke kampus, jadi bangunnya dia jam 4 pagi. Kalau kampusnya jam 7 gitu. BTW ini yang diomongin aku, persiapan 2 jam itu aku. Jadi nggak apa-apa, itulah aku nggak bisa mandi. Kalau Maaf nggak, guys. mungkin mandinya mandi bebek, cepet-cepetan, seenggaknya mandi. Iya benar. Jadi kalau kampus terus habis itu anak teknik jarang mandi, salah guys. Tidak fakta. Nah kalau misalnya dari teman-teman
aduh aku bingung nih mencari fakta apa lagi sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ya tadi kan masalah tugas dan lain-lain gitu. Nah ini kan kalian tuh udah bener-bener menjadi anak yang teknik banget gitu loh. Anak teknik banget. Kotak-kotak. Kemeja Oh iya, kotak-kotak. kotak-kotak. Kalau dari kalian tuh pernah sebelum masuk ke teknik itu ada gambaran nggak dari luar sana? Misal kalian tuh pernah dengar teknik itu gini-gini, teknik itu gini-gini. Kalian pernah dengar satu yang belum kita bahas nggak? Siapa dulu? Apa ya? Mungkin aku pernah dengar kalau teknik itu ada masa kader ya. Kaderisasi gitu. Masa kader. Maksa kader. Ya sih Apa tuh? pernah dengar sih. Maksudnya apa itu? Apa itu? Tapi Raffi juga dengar masa kader itu. Iya dengar sedikit-sedikit tapi kayak masih belum kayak cari tahu gitu. Jadi cuma sekedar dengar-dengar Iya, aja. Ada namanya kaderisasi gitu. Iya. Masa kader. Tapi BTW ya, aku dari tadi tuh ya guys sebenarnya salpok sama Raffi karena dia udah mulai manggil Kak. Entah dia tuh bawa vibes PKKMB apa gimana. Karena dia tiba-tiba berubah jadi Kak. Oke, Kak gitu. Nah, berarti yang didengar tentang fakta kader. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu kader itu apa dan sebenarnya kita juga bakalan ngebahas itu mungkin ya, bakal ngebahas itu tapi kayaknya itu bakal kita lanjut di part 2.